Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul program pemberdayaan kami adalah Pemberdayaan Sekolah di Masa Pandemi COVID-19 dengan anak judul Pemanfaatan Radio Komunitas oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah Menguri, Kulon Progo. Latar belakang, pandemi COVID-19 yang mulai menjangkit pada bulan Maret 2020 telah mengubah kehidupan di segala sektor. Tak terkecuali adalah pada sektor pendidikan sebagai sektor paling strategis untuk kemajuan suatu bangsa. Pembelajaran jauh atau distance learning menjadi satu-satunya pilihan untuk upaya pencegahan dan meminimalisir ekses destruktif utama COVID-19, yakni keselamatan jiwa para peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Namun kenyataannya, pada era revolusi industri 4.0 yang diciri utamakan dengan penggunaan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai perikehidupan, masih menyisakan kesenjangan bagi kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat yang secara geografis tinggal di daerah terpencil masih banyak yang belum mendapat menikmati ketersediaan jaringan internet. Sebagaimana hal ini juga dialami oleh masyarakat di sebagian wilayah perbukitan menoreh di daerah istimewa Yogyakarta, yakni di Kabupaten Kulon Progo, khususnya adalah di tempat-tempat tertentu, termasuk di Kapanewon atau Kecamatan Menguri ini. Sekolah Dasar Muhammadiyah Menguri, di mana pengabdian ini dilaksanakan, adalah salah satu dari satuan pendidikan Muhammadiyah yang telah setengah abad lebih, tepatnya 58 tahun, menjadi salah satu tempat pembelajaran bagi masyarakat Menguri. Sekolah yang berada di atas Waduk Sermo ini, karena keterbatasan sinyal internet, maka proses belajar dari rumah atau BDR yang dilakukan tidak berjalan secara optimal. Bahkan pembelajaran nyaris tanpa teknologi informasi. Nah, desain program. Program ini terdiri program pokok dan program tambahan. Program pokoknya adalah pelatihan dan pendampingan pembuatan bahan dan kegiatan pembelajaran auditif. Sasaran langsungnya adalah para guru. Karena sasarannya adalah para guru, maka pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan PUD, pendidikan orang dewasa, di mana pemberian nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan kami dasarkan pada kebutuhan real atau kebutuhan nyata para sasaran ini. Metode yang kami gunakan adalah pada tahap awal, yakni kami gunakan FGD atau Focus Group Discussion. Kemudian tahap yang kedua adalah pelatihan, yang sesungguhnya di sini adalah workshop. Karena bukan hanya latihan saja, karena mereka akan menghasilkan produk. Kemudian langkah ketiga atau tahap ketiga ada stimulasi fasilitas. Tahap yang keempat adalah pendampingan. Ini dilakukan untuk memastikan outcomes, implementasi, dan juga keberlanjutan program itu sendiri. Kemudian terakhir kami lakukan evaluasi. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. FGD. Sesuai dengan kondisi sinyal internet yang tidak stabil di lingkungan ini, maka pembuatan bahan dan kegiatan pembelajaran auditif disepakati sebagai program workshop. Kemudian outcome pelatihan berupa produk rekaman auditif yang dibuat dengan tujuan sebagai partisipasi dalam pengembangan radio komunitas. Yang penempatan tempat siaran radio komunitas yang diberi nama Suara Edukasi ini adalah di SD Muhammadiyah Penggung. Jadi sekitar lokasi ini, dari sekolah ini yang di tempat berbukitan ini, yang relatif terpencil ini, ya kurang lebih sekitar barangkali 5 km. Kemudian mengikuti tuntutan perkembangan teknologi pendidikan, maka pembuatan bahan pembelajaran audiovisual itu disepakati juga dalam FGD ini sebagai program tambahan. Karena kondisi teknologis dan kompleksitas keterampilan yang akan ditargetkan, maka
pelatihan dilakukan secara luring. Pelatihan atau workshop pembuatan bahan dan kegiatan pembelajaran auditif ini dilakukan dengan mengenalkan aplikasi berbasis Android ya, yang bernama Anchor FM dan juga Spotify. Kemudian pelatihan pembuatan bahan pembelajaran audiovisualnya sebagai program tambahan itu dilakukan dengan mengenalkan aplikasi Filmora. Pelatihan auditif dan pembelajaran audiovisual dibantu oleh mahasiswa. Mereka tugasnya adalah membuat contoh-contoh. Di antaranya adalah membuat contoh jingle sekolah, membuat pesan-pesan sosial. Nah, contoh ini jadi penting karena para guru kemudian melihat secara langsung, oh seperti itu yang bisa kita buat sebagai bahan pembelajaran dan atau menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Guru mereka membuat rekaman-rekaman pembelajaran akademik maupun non-akademik. Sekolah yang berteks lain sekolah gunung berprestasi kota ini memang memiliki prestasi luar biasa, baik di akademik maupun non-akademik dibandingkan sekolah-sekolah dasar yang lain, termasuk juga negeri. Berikutnya adalah tahap stimulasi fasilitas. Kami memberikan antena dan juga seperangkat alat penerima sinyal, penguat sinyal radio. Ke depan dimungkinkan dikembangkan mereka juga bisa melakukan siaran sendiri di sekolah. Kemudian pendampingan pembuatan bahan dan juga kegiatan pembelajaran auditif dilakukan tadi dengan aplikasi Anchor FM, kemudian termasuk dalam pembuatan rekaman auditif ini disertai dengan pengenalan Spotify sebagai channel untuk mereka mendokumentasikan bahan-bahan. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolah adalah mereka membuat rekaman-rekaman, yang rekaman ini kemudian disampaikan saja ke pihak pengelola radio komunitas, kemudian disiarkan. Tapi karena antusiasme sekolah, mereka secara periodik juga mereka membawa para siswanya ke tempat penyiaran, mereka lakukan latihan penyiaran secara langsung. Kemudian pada pembuatan bahan pembelajaran audiovisual atau video pembelajaran, mereka juga telah membuat beberapa produk dan kemudian mereka dokumentasikan dalam channel YouTube sekolah. Sekolah yang bertagline tadi, sekolah gunung berprestasi kota ini, keunggulannya adalah pada pengembangan muatan lokal atau kearifan lokal. Apa itu? Budaya Jawa. Sehingga dengan pengabdian ini, para guru dan siswa mereka antusias untuk membuat rekaman-rekaman pembelajaran akademik secara umum. Para guru membuat rekaman pembelajaran sesuai mata pelajaran yang mereka ajarkan, tetapi juga membuat rekaman-rekaman non-akademik, melakukan rekaman puisi, hafalan Al-Quran, hafalan ayat-ayat Al-Quran atau tahfidz, kemudian juga hafalan doa, kemudian membuat pesan sosial juga yang diisi oleh para guru ataupun juga para siswa. Termasuk adalah membuat puisi Jawa atau yang disebut dengan geguritan, termasuk juga rekaman berpidato, baik pidato bahasa Indonesia juga pidato dalam bahasa Jawa atau disebut dengan sesora. Di tabel kami buatkan ringkasan bahwa sebelum pelatihan para guru memang mereka tidak mengetahui wawasan ataupun juga pengetahuan tentang radio komunitas. Termasuk juga mereka tidak membayangkan itu sebagai alternatif untuk mendukung atau menjadi salah satu alternatif karena keterbatasan sinyal internet. Termasuk mereka juga masih relatif minim dalam pengetahuannya tentang pembuatan bahan pembelajaran dan juga pembelajaran auditif. Mereka sebelumnya tidak tahu apa itu Anchor FM, mereka tidak tahu Spotify. Nah, demikian juga pada pengetahuan dan juga keterampilan membuat video pembelajaran.
Mereka sudah cukup mengenal, yang mereka kenal adalah Filmora di antaranya, tapi mereka tidak cukup menguasai seluruh fitur-fiturnya. Nah, hasil dari pelatihan yang sasaran ini keseluruhan guru dan kepala sekolah adalah 11 orang. Kami kuantifikasikan keberhasilan program ini dalam membekalkan wawasan, pengetahuan, dan juga keterampilan pembuatan bahan pembelajaran auditif dan audiovisual itu mencapai 90%. Kesimpulan, di tengah situasi pandemi, alhamdulillah program ini relatif berjalan lancar. Kami bisa hadir secara luring dengan tetap menggunakan seluruh prokes secara ketat. Kemudian yang kedua, program pokok dan program tambah memberikan outcome berupa karya-karya bahan maupun kegiatan pembelajaran baik akademik maupun non-akademik yang dihasilkan oleh para guru, juga dihasilkan oleh para orang tua dengan para siswanya masing-masing. Produk auditif terdokumentasi pada Spotify sekolah dan juga produk audiovisualnya mereka dokumentasikan di channel YouTube sekolah. Dan program ini mendapat testimoni dari para guru bahwa hadirnya program ini di sekolah yang relatif berada di dalam tanda petik di pedalaman ini, mereka merasa ada semangat baru, dan itu mereka akui sebagai sesuatu yang sangat bermakna, karena mereka sangat mengharapkan selama pandemi ini juga masih akan ada lagi program-program pengabdian yang serupa. Mereka mengakui keterampilan yang kami kalkan itu sebagai keterampilan yang sangat bermakna bagi mereka dalam melaksanakan tugas kependidikan. Dan yang terakhir, semangat dan antusiasme para guru ini ditunjukkan dengan mereka produktif dalam membuat karya-karya hingga saat ini. 2 bulan setelah program ini berakhir, mereka secara periodik mengajak beberapa para siswa ke tempat penyiaran radio komunitas. Itu masih mereka lakukan. Demikian hasil pengabdian masyarakat yang kami laksanakan. Atas atensinya kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.